Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mukminatul Fadilah Thohir dengan NIM 2225170 mahasiswa pendidikan matematika Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada video kali ini kita akan sedikit membahas tentang cara menggunakan submenu to related sample pada menu analyze. Uji sampel berpasangan digunakan untuk data sampel yang berpasangan dan memiliki fungsi untuk membandingkan rata-rata dua variabel untuk suatu grup sampel tunggal. Uji ini menghitung selisih antara nilai dua variabel untuk tiap kasus dan menguji apakah selisih rata-rata tersebut bernilai 0. Pada software PSPP, untuk melakukan uji ini digunakan perintah analyze, non-parametric statistic, dan to related sample. Perintah ini akan menjalankan sintaks NPAR test yang berfungsi untuk melakukan tes non-parametrik. Uji non-parametrik membuat sangat sedikit asumsi tentang distribusi data. Untuk melakukan uji ini dibutuhkan dua data, yang kemudian akan diuji dengan menggunakan metode Wilkinson, signifikan, dan McNemar. Nah, sekarang kita akan masuk ke cara penggunaannya. Di sini saya sudah memiliki studi kasus, yaitu terdapat nilai dari hasil tes bahasa Inggris yang dilakukan oleh para mahasiswa sebelum pelatihan dan sesudah pelatihan di Untirta Language Development Center. Di sini sudah ada data nilai sebelum dan sesudahnya. Lalu ada H0 atau hipotesis awal, yaitu tidak terdapat perubahan nilai tes sebelum dan sesudah pelatihan. Dan ada hipotesis alternatif, yaitu terdapat perubahan nilai tes sebelum dan sesudah pelatihan. Dengan keterangan jika H0 atau hipotesis awalnya lebih dari 0,05, maka H0 diterima. Dan jika H0 kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Nah, data ini akan kita pindahkan ke software PSPP. Nah, setelah data yang tadi ada di Excel kita pindahkan ke PSPP, lalu kita klik Analyze, Non-Parametric Statistic, dan to Related Sample. Maka akan muncul jendela seperti ini. Pada jendela ini terdapat 3 tipe tesnya yang bisa kita pilih sesuai dengan kebutuhan. Di sini yang pertama ada metode Wilkinson. Metode ini berfungsi untuk mengetahui perbedaan antara median dari variabel yang kita masukkan. Pengujian metode ini tidak membuat asumsi apapun tentang varian sampel. Namun, ia mengasumsikan bahwa distribusi kedua datanya simetris. Lalu ada metode signifikan. Pada metode ini berfungsi untuk mengetahui perbedaan antara median dari variabel yang kita masukkan. Pengujian ini tidak membuat asumsi apapun tentang distribusi data dan tidak menampilkan rank-nya. Dan yang ketiga ada metode McNemar. Metode ini berfungsi untuk menganalisis signifikansi perbedaan antara pasangan yang berkolerasi dengan proporsional. Data di setiap variabel harus dikotomis. Jika ada lebih dari dua variabel berbeda, kesalahan akan terjadi dan pengujian tidak akan dijalankan. Nah, di sini saya akan memilih metode yang Wilkinson. Tapi sebelumnya kita masukkan dulu variabelnya. Untuk yang nilai sebelum kita masukkan pada variabel 1. Lalu untuk yang nilai sesudah kita masukkan pada variabel yang kedua. Ini bisa kita geser. Setelah itu kita checklist metode yang kita butuhkan. Nah, setelah itu kita klik OK. Maka akan muncul data output atau jendela output seperti ini. Pada jendela output ini terdapat dua tabel. Tabel yang pertama ada tabel ranks dan yang kedua ada tabel tes statistik. Pada tabel ranks ini terdapat 11 negative ranks, yang artinya terdapat 11 nilai yang lebih tinggi pada tes kedua atau tes sesudah pelatihan. Dengan rata-rata rankingnya itu 7,86 dan jumlah dari rankingnya itu 86,50. Pada data ini ada dua positive ranks, yang artinya terdapat dua nilai yang lebih tinggi pada tes pertama atau tes sebelum pelatihan.
dengan rata-rata rankingnya 2,25 dan jumlah dari rankingnya itu 4,50. Lalu ada dua nilai yang sama dan total semuanya ada 15 nilai. Selanjutnya, pada tabel kedua atau tabel tes statistik terdapat nilai Z, yaitu sebesar negatif 2,87. Lalu ada nilai asimtot signifikannya, yaitu 0,004. Karena nilai signifikan yang kita dapat bernilai 0,004, di mana nilai ini lebih kecil dari 0,05, maka hasil yang didapat yaitu hipotesis awal ditolak dan hipotesis alternatif diterima. Itu berarti terdapat perubahan nilai tes pada sebelum pelatihan dan sesudah pelatihan. Sekian video kali ini. Untuk kurang-kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.